Takut semuanya kan tidak ada ya. Ini yang dulu sangat kritis kepada Prabowo kan diam semua sekarang. Menurut saya ya, mungkin ini strategi Pak Prabowo ingin mengikat ini semua, dikurung dulu di bawahnya, lalu nanti dia gempur pelan-pelan. Ternyata ada strategi politik diam-diam yang sedang dijalankan Presiden Prabowo untuk memberantas korupsi. Ini merupakan strategi yang sangat rapi dan penuh perhitungan. Dalam sebuah analisis tajam di channel YouTube-nya, Mahfud MD mengungkapkan strategi unik yang mungkin sedang diterapkan oleh Presiden Prabowo. Ini tentang mengurung para koruptor dalam satu karung kekuasaan. Menurut Mahfud, strategi ini bekerja dengan cara yang cukup sederhana namun efektif. Ketika para koruptor dan tokoh bermasalah dimasukkan ke dalam lingkaran kekuasaan, mereka bukan dibiarkan bebas untuk beraksi. Justru, mereka berada dalam pengawasan penuh, baik oleh Presiden sendiri maupun orang-orang kepercayaannya. Yang menarik, Gus Dur dalam periode kepresidenannya juga pernah menggunakan pendekatan serupa. Para koruptor yang didekati dan dimasukkan ke dalam lingkaran kekuasaan justru menjadi target pengawasan, bukan sekedar alat politik. Salah satu contoh nyata dari strategi ini adalah kasus Ridwan Kamil. Meski dikenal dekat dengan kekuasaan, tak ada yang kebal. Rumahnya sempat digeledah oleh KPK, mungkin ini adalah hasil dari langkah pengawasan yang mulai menuai hasil. Bisa dibilang, ini adalah bagian dari politik yang lebih dalam dengan tujuan untuk membersihkan Indonesia dari praktik korupsi. Untuk lebih detailnya, mari simak penjelasan Pak Mahfud berikut ini. Kita mau mencoba, memahami coba ya, berandai-andai. Mungkin nih sebenarnya niat baik dari Presiden untuk melakukan sesuatu pada saatnya. Karena begini misalnya, Presiden membuat statement, di pemerintahan saya tidak boleh ada koruptor. Tangkap koruptor, kejar koruptor, dan benar kan? Banyak koruptor yang ditangkap kan? Pagar laut itu diungkap, timah diungkap, Pertamina diungkap, yang tidak masuk akal bagi saya kalau tidak tanpa izin Presiden. Bahkan terakhir ini teman Pak Presiden sendiri udah mulai dia udah aduk nih Pak RK ya. RK sudah mulai digeledah dalam kasus bank BJB, Bank Jawa Barat gitu. Itu kan bagi saya enggak ini ya, kok bisa ya? Berarti Presiden nih sungguh-sungguh gitu. Jadi dari satu segi Presiden nih nampaknya sungguh-sungguh dari sini. Tapi mengapa kemudian di segi lain Presiden ini kok melakukan dua hal yang menurut logika hukum itu seharusnya tidak dilakukan? Apa itu? Itu orang-orang di kabinetnya yang punya indikasi korupsi dan ugal-ugalan itu dibiarkan. Padahal dugaannya dulu sudah pernah keras dipanggil ke KPK dengan ini. Kenapa itu tidak di-clearkan? Dipanggil ke Kejaksaan Agung, tidak di-clearkan. Semuanya malah dirangkul masuk ke kabinetnya. Sehingga dari segi ini saya mengira begini nih, mudah-mudahan sekurang-kurangnya diharapkan kalau ini dianggap bukan strateginya Pak Prabowo. Menurut Dukan Jaya, Pak Prabowo ini ingin meletakkan kekuasaan dulu di bawah dia. Oleh sebab itu dulu yang ngeritik dia itu kan sekarang jadi pejabat semua tuh. Tidak ada yang ngomong lagi. Yang dulu pokoknya haram Prabowo jadi presiden. Republik ini akan ambruk kalau Prabowo jadi presiden. Sekarang jadi wamen, jadi staf. Itu masih ada. Kepala badan gitu-gitu ya. Masih ada tuh anunya, jejak digitalnya, masih ada gambarnya. Itu diletakkan, diangkat semua di bawah Pak Prabowo. Dua mantan presiden diletakkan di bawah Pak Prabowo di Danantara. Menteri-menteri banyak tuh yang bermasalah masuk. Menurut saya ya, mungkin ini strategi Pak Prabowo ingin mengikat ini semua, dikurung dulu di bawahnya, lalu nanti dia gempur pelan-pelan. Seperti dulu Gus Dur kan pernah melakukan strategi itu. Gini Pak Mahfud, masukkan aja ke sini dulu, lalu angkat ke atas biar dipanah dari bawah oleh orang-orang gitu. Itu kata Gus Dur. Gus Dur dulu itu ketika membentuk sesuatu. Jangan-jangan Prabowo begini. Orang diletakkan di bawahnya dulu sehingga dia tidak berani ngomong, malu mau ngomong, takut. Semuanya kan tidak ada ya. Ini yang dulu sangat kritis kepada Prabowo kan diam semua sekarang.
sudah ada di bawahnya. Menterinya juga tidak ada yang berani. Jadi under kontrol presiden ya? Ya, dan tidak ada yang sekarang ini menteri-menteri baru ini yang kelihatan mau berkorupsi sekarang tidak berani loh. Iya kan? Ya. Mungkin ya Pak Prabowo sudah tumpuk dulu aja di sini di satu karung ini, nanti lalu ditali biar ditusuk rame-rame, saya bisa memberantas yang ini. Mungkin. Kalau itu betul, Pak Mahfud senang itu. Setuju Kalau itu betul senang. Oleh sebab itu saya katakan ini bukan analisis tapi harapan. Di tengah perubahan arah kekuasaan, tampaknya Presiden Prabowo sedang menjalankan strategi diam-diam yang cukup mencengangkan. Mengembalikan peran militer ke dalam struktur pemerintahan sebagai alat penyeimbang terhadap dominasi sipil yang selama 2 dekade terakhir terbukti belum mampu meredam korupsi secara menyeluruh. Mahfud MD membaca manuver ini dengan jeli. Menurutnya, sejak difungsi ABRI dicabut pada era reformasi 1998, kekuasaan berpindah hampir sepenuhnya ke tangan sipil. Namun ironisnya, justru dalam periode itu, praktik korupsi tumbuh makin subur. Bukan hanya di tingkat pusat, tapi juga merembet hingga ke desa-desa. Ini mengingatkan kita pada salah satu prinsip Machiavelli dalam bukunya The Prince. Ia menekankan bahwa lebih aman bagi seorang pemimpin memiliki tentara sendiri daripada mengandalkan pasukan bayaran. Dalam konteks Indonesia hari ini, institusi sipil yang telah terlalu lama menikmati kekuasaan. Maka, alih-alih hanya mengandalkan penegakan hukum, Prabowo tampaknya ingin menyuntikkan kembali unsur militer ke dalam sistem. Tentara dikenal memiliki disiplin kelas dan loyalitas tinggi terhadap hierarki. Dengan karakteristik itu, militer bisa menjadi alat efektif untuk merontokkan sistem korup yang sudah mengakar dalam birokrasi sipil. Strategi ini juga sejalan dengan pemikiran Otto von Bismarck, sang kanselir besi dari Jerman. Bismarck percaya bahwa politik bukan hanya tentang mengalahkan lawan, tapi tentang mengelolanya. Menurutnya, lebih baik musuh didekatkan dan dimasukkan dalam sistem yang bisa dikontrol daripada dibiarkan bebas bergerak di luar jangkauan kekuasaan. Kalau benar Prabowo menjalankan strategi ini, maka ia sedang memainkan politik tingkat tinggi, bukan frontal, tapi sistematis. Dan mungkin, di balik semua diamnya, sedang berlangsung operasi besar untuk merompak wajah kekuasaan dari dalam. Nah, gimana menurut teman-teman? Komen di bawah ya. Sekian dulu informasi dari kita. Mimin pamit. See you on the next video.